Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua beri-beri nikmat sehingga kita semua masih diberikan nikmat baik berupa nafas dan yang lainnya sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Yusuf dari Fakultas Usuluddin kelas 1E jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fawatihus Suwar dan Khawatimus Suwar, di mana merupakan tugas UTS dari mata kuliah pengantar ilmu Al-Qur'an dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hasani Ahmad Said. Yang pertama mengenai pengertian Fawatihus Suwar. Fawatihun merupakan jamak dari kata Fatihatun yang memiliki makna pembuka-pembuka. Sedangkan Aswar merupakan jamak dari kata Suratun yang memiliki makna surat-surat. Nah, jika digabungkan maka Fawatihus Suwar itu berarti pembuka-pembuka surat. Sedangkan menurut istilah, Fawatihus Suwar adalah ilmu Al-Quran yang membicarakan atau menjelaskan tentang pembuka-pembuka di dalam suatu surat atau di dalam suatu ayat yang masing-masing memiliki variasi. Nah, yang pertama macam-macam Fawatihus Suwar. Yang pertama, Fawatihus Suwar itu dapat berupa kalimat pujian. Contohnya di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam kata alhamdu itu memiliki makna segala puji. Nah, pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat berupa huruf nida atau panggilan. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Nah, di situ terdapat huruf nida yaitu ya yang memiliki arti seruan atau panggilan untuk an-nasu yaitu untuk manusia. Yang selanjutnya Fawatihus Suwar juga dapat berupa kalimat ancaman. Contohnya dalam surat At-Taubah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, di situ di ayat itu terdapat ancaman Allah kepada orang-orang kafir, yaitu dengan cara Allah memutuskan hubungan dengan orang-orang kafir. Yang selanjutnya dapat berupa kalimat tanya. Contohnya di dalam surat Al-Qari'ah. Nah, di situ kata Al-Qari'ah itu mengandung kalimat pertanyaan. Jadi Al-Qari'ah yaitu hari kiamat. Apa sih hari kiamat? Nah, jadi itu mengandung pertanyaan. Dan selanjutnya dapat berupa kalimat doa. Contohnya dalam surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Nah, di situ terdapat kalimat tahmid yaitu subhan. Nah, kalimat tahmid tersebut memiliki doa. Yang selanjutnya dapat berupa kalimat sumpah. Contohnya di dalam surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Nah, di situ artinya demi waktu duha. Dan dalam surat yang lainnya pun banyak. Contohnya Atin, Watin demi buah tin, Asyam, Wasyamsi wa duhaha demi matahari dan waktu duha. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya dapat juga berupa huruf muqatta'ah.
Nah, huruf muqatta'ah ini yaitu huruf-huruf yang terpotong. Huruf muqatta'ah ini sering kita kenal atau kita ketahui terkumpul dalam kalimat hayyun toharo dan juga naqasu aslakum. Itu di dalam ilmu tajwid. Yang selanjutnya yaitu khawatimus suwar. Nah, khawatim itu merupakan jamak dari khatimatun yang memiliki makna penutup. Sedangkan aswar juga termasuk, yaitu jamak dari suratun yang memiliki makna surat. Nah, jika digabungkan khawatimus suwar memiliki makna penutup-penutup surat. Ya, sedangkan secara istilah khatimus suwar yaitu beberapa ungkapan yang menjadi penutupan dari surah-surah Al-Quran yang mengandung arti mengisyaratkan berakhirnya pembicaraan. Nah, ada juga khatimus suwar yaitu ilmu yang mempelajari tentang kalimat dalam setiap ayat terakhir penutup surat. Sama seperti halnya ilmu khawatimus suwar. Nah, kalau khawatimus suwar itu yang mempelajari tentang pembuka suwar. Kalau khawatimus suwar itu yang mempelajari tentang penutup-penutup surat. Nah, di antara macam-macam khawatimus suwar di antaranya yaitu penutupan surat yang disertai dengan doa. Nah, ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana ya Tuhanku, ya Tuhan kami, la tu'akhidna jangan hukum kami in nasina jika kami lupa aw akhtana ataupun kami melakukan kesalahan. Nah, di situ terdapat mengandung kalimat doa. Selanjutnya penutup surat yang mengandung perintah. Contohnya di dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan terus bersabar dan kuatkanlah kesabaranmu itu. Nah, di situ mengandung perintah untuk bersabar. Yang selanjutnya penutup surat dengan takzim kepada Allah. Contohnya di dalam surat At-Tin ayat 8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah adalah sebaik-baik hakim yang adil. Nah, jadi di situ mengandung ungkapan bahwa tiada lagi hakim yang paling adil selain Allah. Nah, jadi di situ mengungkapkan keagungan Allah. Yang selanjutnya penutup surat dengan janji dan ancaman. Contohnya di dalam surat Al-Balad ayat 20, yaitu yang berbunyi alaihim narum muqsadah. Alaihim narum muqsadah. Jadi mereka tempatnya itu di neraka yang ditutup rapat. Nah, siapa itu? Yaitu waladzi nakafaru bi ayatina hum ashabul masyamah. Nah, jadi mereka orang-orang kafir yang mengingkari kepada ayat-ayat kami atau ayat Allah. Nah, mereka itu termasuk golongan kiri. Jadi alaihim narum muqsadah. Nah, itu ancaman Allah. Ancaman Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang ditutup rapat. Yang selanjutnya yaitu penutupan surat dengan ajaran dan ibadah. Contohnya di dalam surat Al-Alaq ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, di situ terdapat sebuah perintah atau sebuah ajaran agar wasjud, agar bersujud, dan waqtarib, agar mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dan yang selanjutnya juga terdapat penutup surat dengan dasar untuk hiburan bagi Nabi Muhammad SAW.
Contohnya dalam surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Nah, di situ Allah menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad agar untuk tidak bingung bahwa lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum untukmu agamamu, waliyadin dan untukku agamaku. Nah, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang terakhir, yakni saya akan menyampaikan tentang urgensi fawatih aswar dan khawatim aswar. Yang pertama yaitu sebagai tanbih atau peringatan untuk Nabi beserta umatnya dan sebagai pedoman hidup untuk manusia. Yang kedua, sebagai pengetahuan bagi kita sebagai manusia bahwa fawatih dan khawatim aswar memiliki banyak rahasia-rahasia ilahi yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai motivasi agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta untuk menghilangkan keraguan-raguan terhadap Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu murni kalamullah atau langsung berasal dari Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada yang lanjut diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, dengan mengkaji fawatih dan khawatim aswar ini, maka kita akan semakin yakin bahwa Allah itu maha benar dengan segala firman-Nya. Yang keempat, mengetahui bahwa bahasa Al-Quran itu sangat indah dan tidak ada kata-kata yang setara dengannya. Dengan mendengarnya, kita akan menjadi tenang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.